Hujan turun tipis di atas lahan kosong seluas 5 hektar itu. Tanah merah berubah lengket, menempel di sepatu pantofel hitam milik Herman Pratama. Ia berdiri tegap, memandangi papan proyek yang baru dipasang pagi tadi. Tulisan besar terpampang jelas, perumahan Gria Mahardika segera dibangun. Senyum Herman mengembang, meski matanya menyimpan lelah panjang dari persaingan yang kejam. Akhirnya, gumamnya pelan. Di belakangnya, Rina, sang istri, merapatkan jaket. Angin sore terasa dingin, membuat bulu kuduknya berdiri tanpa sebab jelas. "Mas, tempat ini rasanya aneh," ucap Rina lirih. Herman menoleh singkat. "Aneh? Bagaimana? Ini tanah emas, lokasi strategis, akses bagus, semua pesaing sudah kalah." Rina tidak menjawab. Pandangannya tertuju pada pohon tua di tepi lahan. Batangnya besar, akarnya menjalar seperti urat hitam di permukaan tanah. Entah kenapa, ia merasa seperti sedang diawasi. Tak jauh dari mereka, Bagas, anak sulung Herman, sibuk memotret lahan untuk bahan promosi. Sesekali ia mengernyit saat melihat hasil foto di layar ponsel. "Pah, tadi di foto ini kayak ada bayangan," katanya sambil mendekat. "Herman, kamu kebanyakan nonton film horor. Fokus kerja." Bagas mengangguk, meski perasaan ganjil belum hilang. Kemenangan keluarga Pratama bukan datang tanpa harga. Selama setahun terakhir, persaingan bisnis properti di kota itu berubah brutal. Tender tanah, izin bangunan, hingga relasi pejabat diperebutkan tanpa ampun. Satu persatu rival Herman jatuh. Ada yang bangkrut mendadak, ada yang terkena kasus hukum aneh. Bahkan, 2 pengembang senior dikabarkan meninggal dalam jarak waktu berdekatan. Cuma kebetulan, pikir Herman setiap kali kabar buruk itu datang. Namun malam ini, saat keluarga kecil itu pulang ke rumah, suasana berbeda terasa begitu jelas. Lampu teras berkedip-kedip. Rina berhenti melangkah. "Mas, biasanya nggak pernah begini." Herman memeriksa saklar. Mungkin listriknya. Begitu pintu dibuka, udara dingin menyergap. Aroma tanah basah tercium. Padahal hujan sudah reda sejak lama. Di ruang tengah, Nara, anak bungsu mereka, duduk sendirian di sofa. Bocah 7 tahun itu menatap dinding kosong sambil memeluk boneka lusuh. "Nara, kenapa lampunya mati?" tanya Rina. Anak itu menoleh perlahan. Matanya tampak lebih gelap dari biasanya. "Tadi ada yang bisik," jawabnya datar. Herman tertawa kecil, berusaha mencairkan suasana. "Bisik? Apa?" katanya. "Rumah baru kita minta dibayar." Ruangan mendadak sunyi. Rina menelan ludah. "Siapa yang bilang begitu?" Nara menggeleng. "Enggak kelihatan, tapi suaranya dari tanah." Bagas menatap ayahnya. "Pa, bercanda kan?" Herman merasakan denyut aneh di pelipisnya. Ia mendekat, mengelus kepala Nara. "Sudah, jangan nakut-nakutin mama." Namun malam itu, Herman tidak langsung tidur. Ia duduk di ruang kerja, membuka berkas proyek sambil menyalakan rokok. Asap menggapel, bercampur pikiran yang mulai gelisah. Di laci bawah meja, terselip sebuah bungkusan kain hitam. Herman menatapnya lama. Bungkusan itu ia dapatkan 2 bulan lalu dari seorang lelaki tua yang datang ke kantornya tanpa janji. Orang itu tidak menyebut nama, hanya berkata pelan sebelum pergi, "Kalau mau menang cepat, jangan tanya caranya." Saat itu Herman ragu, namun ketika izin proyek pesaing terhambat sehari, setelah ia menerima bungkusan tersebut, keraguan perlahan berubah menjadi keyakinan. Herman membuka kain itu sedikit. Di dalamnya ada potongan tanah kering, rambut halus, dan selembar kertas bertuliskan nama-nama. Tangan Herman bergetar. "Semua demi keluarga," bisiknya, mencoba menenangkan diri. Dari lantai atas, terdengar suara langkah kecil. Nara berdiri di ujung tangga, menatap ayahnya. "Pat," mereka bilang, "belum selesai." Herman menutup laci dengan keras. "Masuk kamar!" Nara tidak bergerak. Senyum tipis muncul di wajahnya. Senyum yang bukan milik anak kecil. Kalau rumahnya berdiri, ucapnya pelan, yang punya harus ikut terkubur. Lampu ruang kerja padam seketika. Di luar, angin berdesir melewati pohon tua di lahan proyek, seolah menyambut sesuatu yang baru saja dimulai. Dan malam itu, tanpa disadari Herman, kemenangan pertama keluarga Pratama telah berubah menjadi pintu menuju kehancuran. Pagi datang tanpa cahaya hangat. Langit tampak kelabu, menggantung rendah di atas rumah keluarga Pratama. Herman bangun dengan kepala berat, peluh dingin membasahi tengkuknya. Mimpi semalam masih melekat jelas,
Tanah merah menelan kaki, lalu tangan-tangan pucat menariknya ke bawah. Ia bangkit, berjalan ke kamar Nara. Pintu terbuka, tempat tidur rapi, seolah tak pernah dipakai. "Nara," panggilnya. Tak ada jawaban. Herman menuruni tangga dengan langkah cepat. Di dapur, Rina berdiri mematung di depan wastafel. Air mengalir deras, namun piring di tangannya tak digerakkan. "Kamu kenapa?" Tanya Herman. Rina minum, wajahnya pucat, mata sembab. "Nara ngomong sendiri subuh tadi," katanya pelan. Tanahnya sudah lapar. Herman menarik napas panjang. "Kamu jangan ikut kepancing omongan anak kecil." "Tapi suaranya bukan suara Nara," sahut Rina. Nada bicaranya beda. Sebelum Herman menjawab, Bagas masuk sambil membawa ponsel. Raut wajahnya tegang. "Pa, ada kabar buruk?" Herman menghela napas. "Apple Pak Rudy, pengembang yang dulu saingan kita, meninggal." "Rina, bukannya dia sudah bangkrut?" Bagas mengangguk. "Iya, katanya jatuh di lokasi proyek lamanya. Tubuhnya ketimbun longsor kecil. Aneh, karena tanahnya kering." Herman terdiam. Ingatannya melayang pada nama Pak Rudy yang tertulis di kertas dalam bungkusan kain hitam. Jari-jarinya mengepal tanpa sadar. "Ini cuma kebetulan," ucap Herman, lebih kepada dirinya sendiri. Hari itu, Herman pergi ke lokasi pembangunan lebih awal. Alat berat sudah berjajar. Para pekerja mulai menggali pondasi. Namun suasana terasa berbeda. Tak ada canda seperti biasanya. Semua bergerak cepat, sunyi, seolah takut bersuara. Seorang mandor mendekat. "Pak, galiannya agak susah." "Kenapa?" Tanya Herman. "Tanahnya keras di bagian tertentu. Padahal kemarin masih lunak." Herman mengangguk singkat. "Lanjutkan saja." Tak lama kemudian, teriakan terdengar. Salah satu pekerja terjatuh ke lubang galian. Herman berlari mendekat. "Kenapa bisa jatuh?" Tanya. Pekerja itu gemetar. "Ada yang narik kaki saya, Pak." Mandor menegur keras. "Jangan ngawur." Namun Herman melihat sesuatu yang membuat dadanya sesak. Di dasar lubang, terdapat bekas cekungan menyerupai jari manusia. Sore hari, Herman kembali ke rumah dengan pikiran kusut. Ia langsung menuju ruang kerja, membuka laci, menatap bungkusan hitam itu lagi. Keraguan mulai menggerogoti keyakinannya. Ketukan pelan terdengar di pintu. "Mas," suara Rina lirih. "Nara demam tinggi." Herman bangkit. Di kamar, Nara terbaring dengan mata terpejam. Bibirnya bergerak pelan, menggumamkan kata-kata tak jelas. Rina menyentuh kening anak itu. Panas sekali. Tiba-tiba, Nara membuka mata. Tatapannya kosong. "Pa," katanya lemah. Yang di bawah minta satu lagi. Herman membeku. "Minta apa?" Nara tersenyum tipis. Yang kalah duluan. Malam semakin larut. Herman duduk di ruang tengah, ditemani kesunyian. Lampu kembali berkedip. Angin dari luar membawa bau tanah basah yang menyengat. Tiba-tiba telepon berdering. "Halo," Herman menjawab. Suara di seberang terdengar serak. "Pak Herman, saya kontraktor lama Bapak. Ada apa malam-malam begini?" "Saya mau mundur dari proyek." Herman terkejut. "Kenapa mendadak?" "Maaf Pak," suara itu bergetar. "Saya sering mimpi dikubur hidup-hidup. Saya takut nggak bangun." Sambungan terputus. Herman menutup telepon perlahan. Dadanya berdebar kencang. Ia menatap lantai, merasa rumahnya tak lagi kokoh. Dari sudut ruangan, terdengar tawa kecil. Herman menoleh cepat. Nara berdiri di sana, meski seharusnya terbaring sakit. "Pa," ucap anak itu pelan, "tanahnya sudah mulai makan." Lampu kegelapan menelan rumah, dan di bawah pondasi yang terus digali keesokan hari, sesuatu mulai bergerak, menunggu giliran berikutnya dari keluarga yang merasa telah menang. Suasana rumah berubah mencekam sejak kejadian malam itu. Herman nyaris tidak tidur. Setiap memejamkan mata, bayangan tanah runtuh dan wajah Nara dengan senyum asing selalu muncul. Pagi datang terlambat, disertai rasa lelah yang menekan dada. Rina duduk di meja makan tanpa menyentuh sarapan. Cangkir di tangannya bergetar halus. "Kita harus bawa Nara ke dokter," katanya pelan. Herman mengangguk, meski pikirannya terbelah. "Nanti." "Siap, aku ke lokasi dulu." Bagas menatap ayahnya ragu. "Pah, proyek itu bikin kita berubah." Herman berhenti, melangkah. Ini cuma tekanan kerja. Namun kata-kata itu terasa hampa. Di lokasi pembangunan, kabut tipis menggantung di atas lubang galian. Alat berat terparkir diam.
Para pekerja berkumpul, wajah mereka tegang. Mandor menghampiri Herman. "Pak, tadi malam ada yang jaga lembur. Sekarang orangnya belum pulang." "Siapa?" tanya Herman. "Daddy." Nama itu membuat Herman teringat wajah muda yang selalu tersenyum. Mereka menyusuri area belakang. Di dekat tumpukan tanah, helm proyek tergeletak. Tidak ada darah, tidak ada tanda perlawanan. Hanya tanah yang terlihat lebih tinggi dari kemarin. "Jangan gali di situ," ucap salah satu pekerja ketakutan. "Kenapa?" Herman bertanya. Nada suaranya meninggi. "Tanahnya hangat, Pak." Herman menunduk, menyentuh permukaan itu. Benar, ada rasa hangat aneh, seperti napas tertahan. Ia menarik tangan cepat-cepat. "Semua kerja dihentikan," katanya singkat. Sore hari, kabar hilangnya Daddy menyebar cepat. Polisi datang, melakukan pemeriksaan singkat, namun tidak menemukan petunjuk. Mereka menyarankan pencarian esok hari. Saat matahari tenggelam, Herman pulang dengan langkah gontai. Rumah terasa asing, sunyi terlalu pekat. Di ruang keluarga, Rina memeluk Nara yang terlelap. Anak itu tampak lebih kurus. Napasnya tidak teratur. "Dokter bilang apa?" tanya Herman. Rina menatap suaminya dengan mata merah. "Nggak ada penyakit," katanya. "Cuma stres." Herman duduk, menekan wajahnya dengan kedua tangan. "Ini semua salahku." Rina terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak membantah. Malam turun perlahan. Angin berdesir lewat jendela. Dari kamar Nara, terdengar suara lirih. Herman mendekat. Anak itu membuka mata. "Pak," katanya lemah. Yang dibawa marah. "Marah kenapa?" Suara Herman hampir berbisik. "Karena belum dikasih." Herman menelan ludah. "Dikasih apa?" Nara menatap langit-langit. Yang bikin proyeknya berhenti. Jantung Herman berdegup keras. Ia keluar kamar, menuju ruang kerja. Bungkusan hitam itu kembali terbuka di hadapannya. Kertas nama tampak kusam. Beberapa tulisan memudar. Tiba-tiba pintu diketuk. Herman tersentak. "Siap." Bagas berdiri di ambang pintu. "Pak, aku nemu sesuatu." Ia menyerahkan ponsel. Sebuah foto lama terpampang. Lahan proyek itu puluhan tahun lalu tampak seperti tanah kosong dengan banyak orang berdiri melingkar. "Aku cari arsip lama," ujar Bagas. Tempat itu dulu lokasi ritual. Satu keluarga penguasa tanahnya mati habis. Herman merasakan lututnya lemas. Siapa yang selamat? Anak bungsunya hilang, gak pernah ketemu. Kalimat itu menggantung lama. Dari arah tangga, langkah kecil terdengar. Nara berdiri di sana, menatap mereka berdua. "Dia gak hilang," ucapnya tenang. "Dia cuma pindah." Bagas mundur selangkah. "Nara, kamu kenapa ngomong begitu?" Anak itu tersenyum. "Supaya siklusnya jalan lagi." Lampu rumah mati serentak. Kegelapan menyelimuti. Dari luar, suara tanah bergeser terdengar samar, seperti sesuatu sedang bangkit dari dalam. Herman meraba meja, menemukan senter. Cahaya menyapu ruangan, berhenti di kaki Nara. Tanah merah menempel di telapak kakinya, basah, seolah baru digali. "Kamu keluar." Suara Herman bergetar. Nara mengangguk pelan. "Aku disuruh lihat." "Lihat apa?" tanya Bagas. "Tempat nanti papa tidur." Herman jatuh terduduk. Napasnya tercekat. Rasa bersalah menghantam lebih keras dari rasa takut. Di luar, suara sirene polisi kembali terdengar. Kali ini lebih dekat ke lokasi proyek. Tanah itu mulai meminta balasan. Dan Herman sadar, tidak ada kemenangan tanpa korban. Babak kehancuran baru saja dimulai. Pagi tidak membawa kelegaan. Cahaya matahari hanya menyingkap debu yang menggantung di udara rumah keluarga Pratama. Herman duduk di ujung ranjang sejak subuh, menatap lantai tanpa benar-benar melihat apapun. Kata-kata Nara semalam berputar tanpa henti, menusuk seperti paku kecil. Rina bangun dengan wajah letih. "Kamu belum tidur?" Herman menggeleng. "Aku harus ke lokasi." Sekarang Rina menahan lengannya. Setelah semua yang terjadi, Herman menarik napas. "Kalau aku berhenti, semuanya tambah kacau." Rina melepas pegangan dengan ragu. Tatapannya penuh cemas. Di kamar seberang, Bagas bersiap pergi ke kampus. Ia menghentikan langkah ketika melihat ayahnya. "Pa, jangan keras kepala," ucapnya pelan. Herman tidak menjawab. Ia hanya mengambil kunci mobil, lalu melangkah pergi. Di lokasi proyek, garis polisi masih terpasang. Tanah galian ditutup terpal seadanya. Beberapa pekerja berdiri menjauh,
enggan mendekat. Mandor menghampiri dengan wajah kusut. Polisi bilang, Dedi belum ditemukan, katanya. Herman mengangguk. Buka terpalnya. Mandor ragu. Pak, terpal ditarik perlahan. Bau lembab langsung menyergap. Tanah terlihat bergeser, membentuk cekungan baru, seolah ada sesuatu yang tenggelam semalaman. Gali sedikit, perintah Herman. Sekop baru menancap beberapa kali ketika suara retakan terdengar dari bawah. Tanah ambles mendadak. Para pekerja mundur panik. Kukup, teriak. Herman menatap lubang itu. Di dasar galian, terlihat potongan kain kerja berwarna biru. Jantungnya berdegup keras. Tutupi lagi, katanya dengan suara kering. Tak ada yang membantah. Siang hari, Herman menemui lelaki tua yang pernah datang ke kantornya. Ia mencarinya di pasar lama, tempat dukun dan penjual barang antik bercampur. Butuh waktu lama hingga akhirnya ia menemukan sosok itu duduk di depan kios kecil. Kau datang juga, ujar lelaki tersebut tanpa menoleh. Apa yang sebenarnya kau berikan padaku? Tanya Herman. Lelaki itu tersenyum tipis. Kesempatan membunuh keluargaku. Suara Herman meninggi. Bukan membunuh, sahutnya tenang. Herman mengepalkan tangan. Bagaimana cara menghentikannya? Tatapan lelaki itu berubah tajam. Tidak ada hentinya, hanya giliran. Herman terdiam. Kalau aku mengembalikan semuanya, kemenangan tidak bisa dikembalikan. Jawabnya singkat. Tanah itu sudah mengenal namamu. Herman pulang dengan langkah gontai. Sore merayap, membawa awan gelap. Di rumah, suasana sunyi terasa berat. Rina duduk di ruang keluarga, memandangi foto lama keluarga mereka. Bagas belum pulang, katanya. Herman melirik jam. Sebentar lagi. Namun, waktu berlalu tanpa kabar. Ponsel Bagas tidak aktif. Herman berdiri gelisah. Aku cari dia. Saat pintu dibuka, Bagas sudah berdiri di teras. Wajahnya pucat, bajunya kotor tanah. Kamu dari mana? Tanya Rina cemas. Bagas menatap ayahnya lama. Aku ke lokasi. Herman membeku. Untuk apa? Aku dengar suara, jawab Bagas pelan. Ada yang manggil. Rina memeluk anaknya. Kamu kenapa ikat-ikatan ke sana? Bagas menarik diri, menatap lantai. Aku lihat lubang itu, Pak. Tanahnya bergerak, kayak bernapas. Herman menelan ludah. Kamu lihat siapapun? Bagas mengangguk pelan. Aku lihat Dedi, tapi dia nggak minta tolong. Terus suara Herman bergetar. Satu harus tinggal. Malam turun cepat. Hujan deras mengguyur atap. Listrik padam. Rina menyalakan lilin. Cahayanya menari di dinding. Dari kamar Nara terdengar suara nyanyian pelan. Nada itu asing, bukan lagu anak-anak. Herman mendekat, membuka pintu perlahan. Nara duduk di lantai, dikelilingi coretan tanah membentuk lingkaran. Nara, panggilnya. Anak itu menoleh. Matanya kosong. Mereka nanya kapan. Kapan apa? Tanya Herman lirih. Kapan papa siap? Jawab Nara tenang. Rina berdiri di belakang, menangis tertahan. Mas, ini sudah keterlaluan. Herman berlutut di depan Nara. Kalau papa ikut, kamu selamat? Nara tersenyum kecil. Satu keluarga. Itu janjinya. Kata-kata itu menghantam seperti palu. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Tanah di bawah rumah bergetar halus. Lemari berderit, figura jatuh pecah. Mas, Rina berteriak. Herman memeluk Rina dan Nara bersamaan. Dalam hati, ia tahu perhitungan sudah dimulai. Tanah tidak lagi menunggu. Ia sedang menagih harga dari keserakahan yang dulu dianggap kemenangan. Getaran itu tidak berhenti setelah hujan reda. Lantai rumah masih terasa berdenyut halus, seperti nadi raksasa di bawah kaki. Herman berdiri mematung di ruang tengah, menatap retakan tipis yang merambat dari sudut dinding menuju pintu. Rina duduk memeluk Nara. Tangisnya sudah habis, menyisakan napas pendek yang terputus-putus. Mas, ucapnya lirih, kita harus pergi dari sini. Herman menggeleng pelan. Pergi ke mana? Tanah itu tahu nama kita. Bagas berdiri tak jauh dari mereka. Wajahnya pucat, sorot matanya kosong, seolah pikirannya masih tertinggal di lubang galian. Ayah, katanya akhirnya. Kalau semua ini berhenti karena satu orang, kenapa nggak ayah saja? Kalimat itu jatuh pelan, namun menghantam keras. Rina menoleh cepat. Bagas, jangan bicara begitu. Herman menatap anak sulungnya lama. Kamu dengar itu
Dari siapa? Bagas menghela napas. Nggak ada yang ngomong. Tapi, sejak ayah terima bungkusan itu, semuanya berpusat ke ayah. Herman menutup mata. Dadanya sesak. Ia ingin menyangkal. Namun setiap kejadian seolah menyusun jawaban sendiri. Malam itu, Nara tertidur lebih cepat dari biasanya. Wajahnya tampak tenang. Terlalu tenang. Herman duduk di sisi ranjang anak bungsunya. Memperhatikan napas kecil yang naik turun. "Nak," bisiknya, "kalau papa salah, papa yang tanggung." Mata Nara terbuka perlahan. Tatapannya jernih. Bukan tatapan asing yang sering muncul belakangan. "Papa nggak bisa sendiri," katanya pelan. Perjanjiannya keluarga. Herman tersenyum pahit. Papa yang mulai, papa yang bereskan. Nara tidak menjawab. Matanya kembali terpejam. Namun bibirnya membentuk senyum kecil yang membuat Herman merinding. Keesokan paginya, kabar buruk datang cepat. Mandor menelepon sejak subuh. "Pak Herman," suaranya gemetar. "Ada kecelakaan." Herman langsung berangkat. Di lokasi proyek, ambulans terparkir. Polisi berdiri di sekitar lubang yang kini lebih lebar. "Apa yang terjadi?" tanya Herman. Mandor menunjuk ke arah tandu yang tertutup kain. "Pekerja baru, namanya Arman. Dia jatuh waktu bersihin tanah." Herman mendekat. Bau tanah basah bercampur darah menusuk hidung. Polisi membuka kain sedikit. Wajah Arman pucat. Matanya terbuka, membeku dalam ekspresi takut. "Ada yang aneh," kata salah satu petugas. "Nggak ada luka berat, tapi paru-parunya penuh tanah." Herman mundur selangkah. Jantungnya berdentum keras. Di antara kerumunan, Herman mendengar bisikan samar. Suara rendah, berlapis, datang dari arah lubang. "Kurang." Herman menoleh cepat. Tak ada siapapun yang berbicara. "Pak," Mandor memanggil. Herman mengusap wajahnya. "Hentikan proyek." Mandor terkejut. "Tapi Pak, aku bilang hentikan." Keputusan itu menyebar cepat. Para pekerja pulang dengan wajah lega, bercampur takut. Namun ketenangan tidak ikut pulang bersama mereka. Sore hari, Bagas tidak kembali dari kampus. Teleponnya aktif, namun tidak diangkat. Rina mulai panik. "Mas, ini nggak beres," katanya dengan suara bergetar. Herman mencoba menghubungi berkali-kali. Tidak ada jawaban. Waktu berjalan lambat. Senja berubah malam. Rina duduk di sofa, menggenggam ponsel erat-erat. Tiba-tiba pesan masuk. Dari nomor Bagas. "Aku di lokasi. Jangan ke sini." Herman langsung berdiri. "Dia di sana." Rina Bank. "Aku IC." "Tidak," tegas Herman. "Kamu jaga Nara." Tanpa menunggu jawaban, Herman melaju menuju lokasi proyek. Malah membuat area itu terlihat asing. Lampu sorot mati. Hanya cahaya bulan menerangi tanah galian. "Bagas!" teriak Herman. Tak ada jawaban. Ia mendekati lubang utama. Bau tanah basah kembali menyergap. Dari dasar lubang, terdengar suara napas berat ayah. Herman berlutut di tepi. "Bagas, pegang tangan ayah." Sosok Bagas terlihat setengah terkubur. Tanah menekan dadanya, membuatnya sulit bergerak. Tarik. Herman berusaha mengangkat tubuh anaknya. Bagas menggeleng lemah. "Percuma ya, tanahnya narik balik." Herman menarik lebih kuat. Tanah bergerak, bergeser, seolah hidup. "Aku nggak mau mati." Suara Bagas bergetar. "Tapi aku dengar mereka. Mereka mau salah satu dari kita." Herman menahan tangis. "Ayah, di sini." Bagas menatap ayahnya. Senyum tipis muncul. "Ayah selalu bilang, keluarga nomor satu." Sekarang buktinya, tanah tiba-tiba amblas. Tubuh Bagas terseret turun. Herman berteriak, berusaha meraih, namun genggaman itu terlepas. "Bagas!" Lubang itu menutup perlahan, meninggalkan permukaan rata, seolah tak pernah terjadi apapun. Herman jatuh terduduk, suara tangisnya pecah di tengah malam. Tanah di depannya terasa hangat. Dari balik angin, bisikan itu kembali terdengar. 1. Herman pulang dengan tubuh gemetar. Di rumah, Rina langsung tahu tanpa perlu bertanya. Ia jatuh berlutut, menangis histeris. Nara berdiri di tangga, menatap mereka. "Sudah mulai," katanya tenang. Herman menatap anak bungsunya dengan mata merah. Untuk pertama kalinya, ia sadar. Harga kemenangan bukan sekadar nyawa. Itu adalah kehancuran perlahan. Dimulai dari orang yang paling dicintai, dan tanah itu belum kenyang. Keheningan setelah kepergian Bagas terasa lebih berat daripada teriakan manapun. Rumah itu seperti kehilangan napas. Herman duduk di lantai ruang tengah sejak subuh.
Punggungnya bersandar pada sofa, mata kosong menatap dinding yang retaknya makin panjang. Rina belum berhenti menangis. Suaranya parau, tubuhnya lemas, seolah semua tenaga ikut terkubur bersama anak sulung mereka. "Mas," suara Rina pecah, "ini mimpi kan?" Herman tidak langsung menjawab. "Iya," menggeleng pelan. Gerakan kecil itu terasa menyakitkan. Nara duduk di sudut ruangan, memeluk boneka lusuh. Wajahnya datar, terlalu tenang untuk seorang anak yang baru kehilangan kakaknya. "Bagas sudah di bawah," ucapnya tanpa emosi. "Jangan bilang begitu." Nara, "Aku cuma dengar." Hari berlalu tanpa tujuan. Polisi datang, lalu pergi. Tidak ada jasad, tidak ada bukti. Lokasi proyek kembali dipasangi garis pembatas. Semua orang berbicara pelan, seolah suara keras bisa membangunkan sesuatu yang tidur di dalam tanah. Sore hari, Herman masuk ke kamar Bagas. Lemari masih terbuka, buku kuliah berserakan. Ia mengambil jaket anaknya, mendekapnya erat. Bau sabun masih melekat, dadanya bergetar. "Ayah gagal," bisiknya. Saat melangkah keluar, lantai berderit aneh. Bukan bunyi kayu biasa, melainkan suara seperti pasir yang digesek. Herman berhenti. Retakan di lantai ruang tengah kini melebar, membentuk garis melingkar samar. Rina mendekat dengan langkah ragu. "Mas, lantainya..." Belum sempat kalimat selesai, terdengar bunyi krek pelan. Plester jatuh sedikit demi sedikit. "Rumah ini nggak aman," kata Rina. "Kita pergi malam ini." Herman menatap Nara. Anak itu menggeleng. "Nggak bisa," ujarnya. "Mereka ikut." "Mereka siapa?" tanya Herman lelah. Yang nunggu giliran. Malam datang lebih cepat. Angin berhembus dari sela jendela, membawa bau tanah basah. Padahal hujan tidak turun. Lampu berkedip, lalu mati total. Rina menyalakan lilin dengan tangan gemetar. Dari dapur, terdengar suara benda jatuh. Herman berjalan perlahan, menahan napas. "Herman," suara Rina memanggil lirih. Di dapur, piring-piring retak sendiri. Dari bawah lantai, terdengar bunyi ketukan teratur. Pelan namun jelas. "Tok, tok." Herman menutup telinga, mencoba mengabaikan. "Mas," Rina berbisik. "Itu dari mana?" Ketukan berhenti, hening sejenak. Lalu suara lain muncul, lebih dalam, seperti tanah yang digali perlahan. Nara tiba-tiba berdiri. "Mereka naik kemana?" tanya Herman. "Kisin." Lantai ruang tengah amblas beberapa sentimeter. Rina berteriak, mundur tersandung kursi. Herman meraih tangannya. "Kita keluar!" teriak. Mereka berlari ke pintu depan. Gagang pintu tidak bergerak. Herman menarik kuat-kuat, namun pintu terasa menyatu dengan kusen. "Tak kunci." Rina panik. "Bukan," jawab Herman. Tidak. Dari belakang, suara langkah kecil terdengar. Nara berjalan mendekat, wajahnya tenang. "Percuma," katanya. "Rumah ini bagian dari tanah itu." Tiba-tiba suara sirene ambulans terdengar dari luar, semakin dekat. Herman menoleh ke jendela, melihat cahaya merah biru menyapu dinding. Ada orang pingsan di depan rumah. Terdengar teriakan samar. Herman memanfaatkan kesempatan. Ia menghantam jendela dengan kursi. Kakepika, udara malam masuk deras. "Rina, lewat sini!" Rina memanjat dengan susah payah. Herman mengangkat Nara, meletakkannya di luar. Begitu kaki mereka menyentuh tanah halaman, rumah mengeluarkan bunyi retakan panjang, seperti erangan tertahan. Tetangga berkerumun. Beberapa petugas membantu. Rina terduduk di aspal, napasnya terengah. "Rama Kome," katanya terbata. Petugas menoleh heran. "Ibu, lantai rumah ibu turun hampir 10 cm. Bahaya kalau ditinggali." Herman menatap bangunan itu. Di balik jendela pecah, bayangan bergerak samar, seolah ada sesuatu berjalan di dalam. Mereka dibawa ke rumah saudara untuk sementara. Malam itu, Rina tidak bisa tidur. Ia terbangun oleh suara langkah di luar kamar. "Herman," panggil. Tak ada jawaban. Ia bangkit, berjalan pelan. Di ruang tamu rumah saudara itu, Herman berdiri menatap pintu. Wajahnya kosong. "Aku dengar Bagas manggil," katanya pelan. Rina memeluknya erat. Itu bukan dia. Herman menutup mata. "Aku tahu, tapi rasanya nyata." Dari kamar, Nara mengintip, tatapannya tajam. Bukan tatapan anak kecil. "Masih satu lagi," ucapnya lirih. Rina menoleh dengan mata merah. "Apa maksudmu?" Nara tersenyum tipis.
Tanah belum dapat kepala keluarga. Herman membeku. Tubuhnya terasa dingin. Di luar, angin bertiup membawa suara gesekan tanah. Seolah dari kejauhan sesuatu sedang menggali jalan menuju mereka. Dan untuk pertama kalinya, Herman sadar. Mereka tidak hanya kehilangan rumah. Mereka sedang dikejar oleh sesuatu yang tidak akan berhenti sebelum satu keluarga benar-benar habis. Pagi menyapa tanpa suara burung. Rumah saudara tempat mereka menumpang terasa sempit oleh udara yang berat. Herman duduk di kursi kayu, memandangi lantai ubin yang bersih. Namun pikirannya terus kembali pada tanah merah yang bergerak sendiri. Rina menyiapkan air hangat dengan tangan gemetar. Sementara Nara berdiri di dekat jendela, menatap halaman seolah menunggu seseorang datang. Kita nggak bisa lama-lama di sini, ujar Rina pelan. Aku takut melibatkan orang lain. Herman mengangguk. Aku cari cara. APA pun. Nara cara itu sudah ada. Herman memandang anak bungsunya. Apa maksudmu? Pulang, jawab Nara singkat. Rina menggeleng cepat. Tidak, rumah itu hampir ambruk. Bukan rumah itu, kata Nara tenang. Tanah awal. Kata-kata itu menggantung. Herman teringat cerita Bagas tentang ritual lama. Tempat asal tanah sebelum dibagi sertifikat, sebelum papan proyek berdiri. Siang hari, Herman menemui seorang arsiparis kota tua. Bangunan kantor itu pengap, rak-rak besi, dipenuhi map usang. Lelaki parubaya itu menatap Herman lama sebelum berbicara. Kau cari apa? Tanya riwayat lahan di pinggir kota, yang dekat pohon besar, jawab Herman. Arsiparis membuka map berdebu. Tempat itu dulu tanah adat, ada keluarga penjaga. Hilang semua. Tidak ada yang selamat. Herman mendesak. Lelaki itu menurunkan kacamata. Ada anak kecil, tapi namanya dicoret dari catatan. Herman pulang dengan kepala berdenyut. Di rumah saudara, Rina menunggu dengan cemas. Ada petunjuk? Tanya Rina. Tempat asal, jawab Herman. Kita harus ke sana. Malam tiba sebelum keputusan matang. Nara menghilang dari kamar. Rina panik. Nara! Teriak. Pintu depan terbuka. Angin malam menyusup. Herman berlari keluar, melihat jejak tanah basah menuju jalan. Dia menuju proyek, kata Herman. Mereka menyusul dengan mobil. Jalanan sepi, lampu-lampu kota tampak redup. Saat tiba, lokasi proyek gelap, sunyi. Namun tanah galian terlihat lebih dalam dari sebelumnya. Nara! Teriak Rina. Anak itu berdiri di tepi lubang membelakangi mereka. Rambutnya tertiup angin. Kalian datang, katanya tanpa menoleh. Bagas. Herman mendekat perlahan. Nak, ikut pulang. Nara tertawa kecil. Ini rumahku. Rumah siapa? Suara Herman bergetar. Yang dulu, jawab Nara. Aku titip badan. Rina, apa yang kamu lakukan pada anakku? Nara, tatapannya bukan milik anak kecil. Aku yang disimpan supaya siklus jalan. Tanah bergetar. Retakan merambat. Herman meraih Nara, namun tubuh kecil itu terasa berat, seolah berakar. Kalau mau berhenti, ucap Nara datar. Bawa aku ke asal. Herman menelan ludah. Gimana? Tempat aku dicoret, jawabnya. Dengan sisa keberanian, Herman menggendong Nara. Tanah berhenti bergetar. Rina mengikuti dengan langkah ragu. Mereka menuju hutan kecil di pinggir kota. Pohon besar berdiri di tengah. Akarnya menjalar seperti ular. Udara dingin, sunyi. Di sini, kata Nara. Herman meletakkan anak itu di tanah. Lepaskan dia. Nara tersenyum. Tukar. Tukar apa? Rina kepala keluarga, jawab Nara. Herman memejamkan mata. Ambil aku. Tanah di sekitar pohon bergerak. Bayangan-bayangan samar muncul. Wajah tanpa mata, tubuh berlapis tanah. Rina memeluk Herman. Ceng. Nara memandang mereka lama. Janji lama tak bisa dilanggar. Herman melangkah maju. Aku tanda tangan. Aku yang serakah. Bayangan mendekat. Angin berputar. Pohon berderit. Tiba-tiba Nara berteriak. Suaranya berubah menjadi tangisan anak kecil. Sak. Herman tersentak. Nara, anak itu jatuh berlutut. Aku capek. Bayangan berhenti. Tanah bergetar. Pelan. Kalau dilepas sekarang, bisik sebuah suara dalam angin. Darah tetap dibayar. Rina berteriak, ambil aku. Herman memegang tangannya. Nara menatap mereka dengan mata basah. Untuk pertama kalinya, ia terlihat banner-banner anak kecil. Papa, Mama. Herman memeluknya erat.
kita pulang. Bayangan mundur perlahan, namun tanah masih berdenyut, menandakan perhitungan belum selesai. Pohon besar itu berdesir, seolah mencatat keputusan yang tertunda. Mereka pergi dari hutan dengan langkah berat. Di belakang, akar-akar kembali diam. Namun Herman tahu, jalan pulang itu palsu. Kesepakatan lama belum lunas, dan sesuatu masih mengikuti. Menunggu saat paling lemah untuk menagih sisa yang belum dibayar. Perjalanan pulang terasa lebih panjang dari biasanya. Jalan yang mereka lewati seakan berulang. Lampu kota terlihat sama. Tikungan terasa familiar, namun menyesatkan. Herman menyetir tanpa bicara. Rina memeluk Nara di kursi belakang, memastikan anak itu benar-benar bernapas normal. "Mas," ucap Rina pelan, "kamu sadar nggak? Kita sudah lewat papan jalan ini tadi." Herman melirik sekilas. Papan penunjuk berkarat bertuliskan arah kota berdiri miring, sama seperti 10 menit lalu. "Kita muter," katanya singkat. Mesin mobil mendadak mati. Lampu, keheningan jatuh berat. Nara membuka mata. Mereka belum selesai. Rina menahan napas. "Kamu dengar lagi?" Nara mengangguk. Mereka hitung ulang. Herman turun dari mobil. Udara dingin menyentuh kulit, membawa bau tanah basah. Jalanan sepi, tidak ada suara kendaraan lain. Ia membuka kap mesin, pura-pura memeriksa, meski pikirannya kosong. "Mas," panggil Rina dari dalam. "Aku takut." Herman kembali masuk. "Tenang, kita tunggu sebentar." Waktu berjalan lambat. Angin bertiup, membuat daun kering berputar di aspal. Dari keyohan, terdengar suara gemuruh halus, seperti kereta lewat di bawah tanah. Nara duduk tegak. Mereka dekat. Tiba-tiba tanah di pinggir jalan retak. Retakan kecil merambat cepat, membelah aspal. Herman memutar kunci. Mesin menyala tersentak. Pegang yang kuat. Mobil melaju tepat saat tanah di belakang ambles. Debu mengapul, menutup pandangan. Rina menjerit, memeluk Nara lebih erat. Mereka tiba di rumah saudara menjelang subuh. Herman tidak langsung masuk. Ia berdiri di halaman, menatap tanah, seolah menunggu sesuatu muncul. Rina menyentuh lengannya. "Masuk, kita aman di sini." Herman mengangguk ragu. Hari itu berlalu tanpa kejadian besar, namun ketegangan tak pernah turun. Nara lebih sering diam. Tatapannya kosong, seakan mendengar suara yang tak bisa ditangkap orang lain. Sore menjelang, seorang tamu datang. Lelaki tua berjaket lusuh, berdiri di depan pintu. Wajahnya familiar. "Kau," kata Herman kaku. "Sudah kukatakan," ujar lelaki itu tenang. "Tidak ada jalan pulang." Rina berdiri di belakang Herman. "Apalagi yang kamu mau?" "Bukan aku," jawabnya. Tanah itu menuntut keseimbangan. Herman mengepalkan tangan. "Kamu bilang tidak ada hentinya." "Benar," sahut lelaki itu. "Kecuali satu hal." Rina mencondongkan tubuh. "Apa? Pengganti yang sadar?" Jawabnya pelan. "Bukan dipilih, menyerahkan diri." Herman itu tetap kematian. "Tidak selalu," kata lelaki itu. "Kadang yang mati hanya nama." Nara tiba-tiba muncul di ambang pintu. "Aku ingat sekarang." Semua menoleh. "Apa yang kamu ingat?" tanya Rina cemas. Nara menatap lelaki tua itu. "Kamu yang dulu menyembunyikanku." Lelaki itu tersenyum tipis. "Aku cuma menjaga." Herman merasa dunia berputar. "Maksud Nara adalah..." "Bukan," potong Nara. "Aku ditempeli." Sunyi menyergap. "Yang dulu mati," lanjut Nara, "menunggu tubuh kecil supaya bisa lewat. Tapi aku masih ada." Rina memeluk anaknya. "Kamu anakku." Nara mengangguk pelan. "Iya, Ma. Tapi waktuku dipinjam." Lelaki tua melangkah mendekat. "Kalau kau mau anakmu kembali utuh, satu orang harus tinggal." Herman mengangkat dagu. "Aku." Rina menjerit. "Tidak, aku yang mulai," kata Herman. "Aku yang selesai." Nara menggeleng keras. "Bukan begitu aturannya." "Lalu bagaimana?" tanya Herman putus asa. Nara menarik napas panjang. "Yang tinggal bukan mati, dia menjaga." Lelaki tua mengangguk. "Menjadi penutup, tidak kembali." Rina menatap Herman dengan mata basah. "Mas, itu sama saja." Herman memegang tangan Rina. "Bagas sudah pergi. Aku nggak mau kehilangan kalian." Nara mendekot, memeluk ayahnya. "Popek." Keputusan terasa menggantung, namun waktu tidak memberi ruang lama. Tanah di halaman bergetar. Retakan muncul di bawah kaki mereka. Sekarang,
ujar lelaki tua itu. Herman mencium kening Rina. Jaga Nara. Rina menengges, namun tidak bisa bergerak. Kakinya seolah tertanam. Herman melangkah ke halaman belakang, menuju titik retakan paling besar. Tanah terbuka perlahan, membentuk lubang gelap. Angin dari dalam membawa suara berlapis. Ayah, teriak Nara. Herman menoleh, tersenyum tipis. Jangan takut. Saat ia melangkah lebih dekat, Nara berteriak lebih keras. Tunggu, Herman, berhenti. Ada cara lain, kata Nara terbata. Kalau aku lepaskan sekarang, yang di bawah akan marah. Tapi, kalau aku ikut papa, siklus berhenti. Rina menjerit histeris. Tidak, lelaki tua menggeleng pelan. Anak itu tidak akan selamat. Nara menatap ayahnya. Papa bilang, keluarga nomor 1. Herman merasakan dadanya runtuh. Aku nggak bisa. Tanah bergetar makin keras. Retakan melebar. Nara memejamkan mata. Kalau begitu, mereka yang pilih. Angin berputar kencang. Bayangan hitam muncul dari lubang. Satu bayangan melesat cepat, membungkus tubuh Herman. Rina berteriak, mencoba meraih, namun terlambat. Dalam sekejap, tanah menutup kembali. Sunyi jatuh mendadak. Rina terdudak. Suaranya habis. Nara berdiri gemetar. Air mata mengalir deras. Lelaki tua menunduk. Harga sudah diambil. Rina memeluk Nara erat. Papa, papa. Di bawah tanah, jauh dari cahaya, Herman membuka mata. Ia berdiri di ruang gelap tanpa dinding, hanya tanah dan bisikan. Kau tinggal. Suara-suara itu berkata. Herman mengangguk pelan. Asal keluargaku hidup. Bisikan mereda. Di atas tanah berhenti bergerak. Angin malam kembali sunyi. Namun di mata Nara, sesuatu telah berubah. Tatapan itu tidak lagi kosong, tapi penuh beban. Siklus memang terhenti, namun tidak ada kemenangan tanpa sisa. Pagi datang dengan cara yang berbeda. Tidak ada angin dingin, tidak ada bau tanah basah. Matahari muncul pelan, menyentuh halaman rumah saudara, tempat Rina dan Nara bermalam. Seolah semesta sengaja menenangkan diri setelah menelan satu nyawa. Rina duduk di kursi teras sejak subuh. Matanya sembab, wajahnya kosong. Tangannya menggenggam jaket Herman yang tertinggal. Ia tidak menangis lagi. Air mata terasa habis, diganti perih yang menetap di dada. Nara keluar perlahan, berdiri di samping ibunya. Ma, ucapnya pelan. Papa jaga dari bawah. Rina senyum tipis muncul. Rapuh. Papa selalu jaga. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Polisi menyatakan Herman hilang. Tidak ada jasad, tidak ada bukti. Kasus ditutup sebagai kecelakaan tanah labil. Proyek properti resmi dibatalkan. Lahan dipasangi papan larangan. Dibiarkan kosong tanpa sengketa. Namun yang paling terasa bukan keputusan hukum, melainkan perubahan pada Nara. Anak itu tidak lagi berbicara sendiri. Tidak ada nyanyian aneh. Tidak ada tatapan kosong. Ia kembali menjadi anak kecil. Meski sorot matanya terlihat lebih dewasa. Seakan menyimpan ingatan yang terlalu berat untuk usianya. Suatu sore, Rina memberanikan diri mengajak Nara lewat dekat lokasi proyek. Mereka berhenti di seberang jalan. Lahan itu sunyi, ditumbuhi rumput liar. Pohon besar di tepi tanah berdiri kaku. Akarnya tidak lagi bergerak. Nara menatap lama. Papa, di situ. Rina mengangguk. Mama tahu, papa nggak sakit. Lanjut Nara. Dia berdiri. Rina menelan ludah. Pedi kayak pohon. Jawab Nara jujur. Diem, tapi kuat. Rina memejamkan mata sejenak. Angin sore berembus pelan, tidak membawa apapun selain keheningan. Malam itu, Rina bermimpi. Ia melihat Herman berdiri di tengah tanah gelap. Tubuhnya menyatu dengan bumi. Wajahnya tenang. Tidak ada luka. Tidak ada ketakutan. Kamu kuat, ucap Rina dalam mimpi. Herman tersenyum. Rina terbangun dengan napas tersengal. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, dadanya terasa sedikit lebih ringan. Waktu terus berjalan. Rina menjual sisa aset, pindah ke kota lain. Ia memilih hidup sederhana. Membuka warung kecil. Tidak ada ambisi besar, tidak ada rencana tinggi, hanya hari yang dijalani satu persatu. Nara tumbuh dengan tenang. Ia jarang bercerita tentang masa lalu, namun sesekali mengajukan pertanyaan yang membuat Rina terdiam. Ma, katanya suatu malam, kalau orang serakah, tanah selalu ingat ya. Rina tersenyum pahit. Iya, kalau orang jujur, tanah juga ingat,
jawab Rina lembut. Bedanya, tanah jaga. Nara mengangguk, puas. Bertahun-tahun kemudian, lahan itu tetap kosong. Tidak ada pengembang berani masuk. Warga sekitar menyebutnya tanah mati. Aneh tapi nyata. Setiap kali ada yang mencoba mengukur, alat rusak. Setiap kali ada yang bermalam, mimpi buruk datang. Namun tidak ada lagi kematian. Suatu hari, seorang anak kecil bermain bola di dekat pagar tanah itu. Bola menggelinding masuk. Anak itu ragu, lalu melangkah masuk beberapa langkah. Tidak terjadi apa-apa. Angin sepoi-sepoi, rumput bergoyang pelan. Anak itu mengambil bola, lalu berlari keluar sambil tertawa. Dari keyahan, Nara yang sudah remaja melihat pemandangan itu. Ia tersenyum kecil. "Papa," bisiknya. "Terima kasih." Angin berdesir ringan. Daun pohon besar bergerak halus, seolah menjawab. Di bawah tanah, Herman berdiri dalam diam. Tidak gelap lagi. Tidak ada bisikan. Hanya rasa berat yang stabil, seperti akar yang menahan longsor. Ia tidak merasa tersiksa. Ia merasa selesai. Kemenangan memang pernah diraih dengan cara kotor. Namun penebusan datang melalui kehilangan terbesar. Satu keluarga tidak benar-benar habis. Yang hilang memang tidak kembali. Namun yang tersisa belajar hidup dengan jujur. Dan tanah yang dulu lapar, kini tidur dengan tenang. Dijaga oleh seseorang yang pernah serakah, lalu memilih bertanggung jawab sampai akhir.